Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, bapak-bapak dari IPB. Nah, dari IPB. Jadi dalam kesempatan pagi ini kita akan melihat demonstrasi penelitian kerjasama terbaru di bidang IoT ya, Internet of Things, antara IPB dengan PPTK. Dalam hal ini Pak Agus Mulyana dengan Agus Susanto. Agus Kuadrat. Ya. Tapi lahirnya di bulan Agustus apa di bulan Mei, Pak? Bulan Juli. Oh. Saya pun enggak juga. Saya tinggal di Agustus. Iya. Karena Agus itu memang bukan Agus. Iya. Anak bagus. Anak bagus. Memang sesudah Sentosa akan mulia, Pak. Agus mulia. Baik. Jadi intinya nanti dijelaskan sama Pak Agus Mulyana, nanti dengan sama Pak Agus kita berdiskusi. Intinya adalah kita mencoba menghadirkan Internet of Things dalam proses budidaya teh. Nah, salah satunya itu kan yang paling butuh monitoring dan butuh tenaga kerja dan budget banyak, sekitar 60-70% itu dari suatu proses itu adalah kalau budidaya ya, itu adalah pemetikan. Karena pemetikan setiap hari membutuhkan orang yang banyak juga begitu, dan paling langsung bersentuhan dengan pertama kali quality control mutu pertama kali di situ. Jadi untuk meminimalkan losses itu perlu Internet of Things, nah aplikasi-aplikasi untuk dalam rangka monitoring controlling pekerjaan pemetikan agar efektif dan efisien. Ujungnya lelernya ke mutu juga. Nah itu pengantar dari kami, Pak. Nanti kita akan melihat selanjutnya ke Pak Agus Susanto ya. Kalau saya langsung aja, Pak. Nah, kita lihat bagaimana dari Bapaknya langsung. Silakan Pak Mulyana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Kapus, Pak Erdi, dan teman-teman sekalian dari PPTK. Kami dari Ilmu Komputer IPB. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, Pak, untuk berkolaborasi dalam skema research. Ya. Jadi mungkin ingin kami tambahkan sedikit, Pak Kapus, Pak Erdi, dan teman-teman. Skema yang kita usulkan adalah Internet of Things dan Edge Computing namanya. Kalau yang dulu orang sering bicara cloud computing, cloud komputasi awan. Jadi kita ngirim fotonya ke server yang dari mana. Nah, seiring waktu kita kan tidak semua kuat jaringan internet di Indonesia itu. Padahal backbone pertanian, perkebunan, peternakan itu di daerah-daerah pedesaan, daerah rural. Yang notabene kualitas jaringan di kita masih belum siap 100%. Itu terus terang aja kita. Maka perlu adanya solusi yang membantu tetap pola operasional, manajerial itu tetap dapat dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Maka kami mengusulkan satu ada Internet of Things IoT, Pak Agus, teman-teman, untuk membantu sensing, monitoring, controlling. Tapi juga harus ada edge computing, yaitu setelah IoT, edge computing baru cloud. Nah, dia perantara gitu. Supaya proses pengiriman data yang harusnya ke cloud, Pak Agus bisa pantau dimanapun, dipastikan terkirim dulu benar, lengkap, akurat. Nanti edge ini yang akan meneruskan ke cloud. Nah, jadi edge ini memastikan bahwa data yang dari sumber beragam di lingkungan perkebunan tetap bisa ditarik, Pak, dalam batas waktu yang ditentukan kan? Karena kita berbatas waktu pemetikan itu. Nah, siklus harian ini harus terpantau, kata Pak Erdi, menjadi dasar untuk mengukur tingkat ketercapaian produktivitas, Pak. Dari yang asalnya punya target tahunan, bulanan, pekanan, harian ya Pak ya, kalau nggak salah di breakdown oleh sistem, yang nanti target harian ini dikonversi menjadi acuan pekerjaan pemetikan dalam hari itu. Nah, aktual harian ini yang kita kontrol. Misalkan target harian di hari ini, hari Kamis gitu, tanggal sekian ini, targetnya berapa ton, di lokasi mana, dikerjakan oleh mandor dan tim siapa, jam berapa sampai jam berapa, bagaimana hasilnya, apakah ada sesuatu yang harus dilaporkan dan seterusnya. Sehingga aktual data harian itu dapat secara real time dalam rentang waktu yang ditentukan, terpantau, terkontrol, tervalidasi dan dapat diolah oleh bagian manajemen,
oleh bagian pabrikasi atau oleh bagian eksekutif nantinya bisa diketahui Pak pola operasional itu. Dan kami menyajikan itu dengan dukungan ini. Nah di sini di dashboard eksekutif khususnya mungkin buat Pak Kapus, sepintas bisa melihat sebelah kiri adalah target dengan aktual, lalu ada pola operasional, di sebelah kanan adalah sebetulnya lokasi-lokasi pemetikan dan perangkat. Perangkat itu yang tadi kata Pak Erwin, nanti ada perangkat IoT nih Pak Agus yang dipasang di lokasi untuk memantau perubahan parameter lingkungan gitu kalau perlu, atau yang di mesin pemetikan. Itu yang sensing tadi. Iya, yang sensing. Salah satunya ada di situ di rompi nanti. Sekarang masih di rompi, tapi nanti dipasang di mesin. Oh, itu rompinya ya? Satunya rompi ini betul. Rompinya sana itu. Iya, nanti boleh. Nah, itu rompi ini. Ya, saya kira mau main paintball tadi. Bisa juga Pak Erwin. Oh itu ya. Ya, ini di rompi ada. Di aplikasi web yang ini untuk eksekutif Pak. Di aplikasi mobile ada nanti ditunjukin. Nah, jadi peruntukannya aplikasi web ini untuk eksekutif, manajerial. Super admin ini. Super admin, Pak Kapus, mungkin manajemen. Dia bisa mulai melakukan penjadwalan, pemantauan, evaluasi sampai keputusan. Dia dilakukan di sini untuk eksekutif level, Pak. Sementara di operasional level, yang pertama ada aplikasi mobile, itu diperuntukkan satu untuk mandor, Pak. Mandor dari mulai mengetahui jadwal berkaitan dengan waktu, lokasi, dan target. Lalu ada juga sopir. Sopir itu untuk mengetahui pengangkutan di titik mana Pak, agar dia rutenya lebih optimal. Ya itu yang membantu nanti ujungnya akumulasi dari hasil pemetikan mandor, sopir menuju ke pabrikasi. Setiap perpindahan pengangkutan, penurunan akan tercatat sehingga losses terbesar di mana terjadi. Nah itu membandingkan antara target dan rasio ketercapaian. Itu salah satu sistem, dan di akhir sistem ini dapat menghasilkan laporan-laporan berkala Pak, bisa harian, bisa per grup, bisa per jenis teh, dan seterusnya, sehingga eksekutif dapat segera mengetahui, menganalisis, dan memutuskan kalau ada skenario perubahan Pak. Itu maksudnya losses karena hilang atau losses karena apa itu tadi? Misalkan kayak di waring itu loh Pak, jatuh misalkan. Nanti kan ditimbang dulu tuh Pak. Di checkpoint pertama ditimbang. Berapa di sini di titik A misalkan. Angkut ke truk ya Pak ya. Truk bergerak menuju pabrikasi, turunin kan ditimbang lagi Pak di sini. Nah nanti sopir harus konfirmasi Pak. Kok turun? Iya, nanti kan kita hitung Pak. Rasio itu dibandingin berapa delta atau deviasi hilangnya. Iya, kalau itu untuk aplikasi mungkin di luar teh ya. Betul Pak, di luar. Itu bisa melacak gitu. Jadi dalam perjalanan itu kok bisa berkurang ya di mana kan betul. Gitu. Istilahnya kencing di jalan. Mungkin di beberapa perusahaan yang berkaitan itu betul. Traceability Pak. Iya, traceability. Ini kayak ojol gitu Pak ya? Agak mirip ojol. Agak mirip. Ya, jadi dia tidak bisa macam-macam order, harus ketahuan nanti kelihatan perubahan posisi pergerakan. Gitu. Terus tiba-tiba berarti mandor itu harus betul-betul di lapangan, di lokasi yang ini disesuaikan Pak. Kelihatan ada pagar virtual nanti. Yang kalau dia nggak konfirmasi dianggap tidak hadir. Ini kalau ngontrol si Badil ini ya kan. Iya, Badil kemana ini gitu. Kemana hari ini tahu ini. Rupanya HP-nya dibawa anaknya. Lanjut Pak. Izin kita mungkin akan mulai persiapan demo. Oh iya. Maksudnya simulasi Pak? Simulasi betul. Oke. Akan mulai simulasi. Nanti akan ada disiapkan dari mulai pembuatan jadwal. Nah dari pembuatan jadwal ini akan terlihat bagaimana jadwal untuk mulai pemetikan kita siapkan. Misalkan simulasi hari ini aja ya, hari ini aja. Nanti dari target hari ini Pak akan muncul di dashboard eksekutif di web, sekaligus menjadi acuan pemetikan bagi aplikasi mobile. Sebentar Pak, sebelum ke situ, tadi kan ada edge apa namanya? Sebelum di cloud, edge computing. Edge computing. Berarti data tetap di server itu ya? Tetap ada di server, tetap ada di. Jadi tujuannya adalah kalau di edge computing ini, ketika dia tidak ada koneksi internet Pak, tidak ada jaringan wifi dan lain-lain, data masih bisa terkirim ke edge. Jadi tidak ada hubungan kaitan ke pulsa. Konsep kedepannya kami akan membangun skema internet baru Pak. Dalam penelitian ini bisa internet tanpa kuota kira-kira gitu. Tapi untuk layer tertentu itu antara IoT dengan edge saja. Untuk aplikasi lain nggak bisa. Untuk aplikasi dari edge ke atas itu memang harus ada tetap batasan yang tadi Pak, internet koneksi. Itu yang mungkin salah satu keunggulan di sini.
Nanti kayak perangkat-perangkat yang di situ dia ngirim ke sininya tanpa internet Pak. Dia bisa bergerak leluasa karena kan daerah bukit, hutan Pak gitu. Itu kan nggak mungkin kalau kita ngandelin sinyal internet. Itu salah satu keunggulan yang kita usulkan di penelitian ini. Kalau dulu intranet ya namanya. Intranet jaringan, tapi dia di area tertentu terbatas. Kalau ini bergerak Pak. Nah ini bisa bergerak. Jadi tapi pakai radio prinsipnya. Iya. Berarti ini harus nempel terus nih. Bisa nempel di mesin, bisa di orang Pak. Nah supaya kelihatan tadi lokasi, kecepatan, posisi Pak, dan lain-lain terpantau. Gitu. Ada di situ. Coba sambil menunggu ini Pak, kita jelaskan dulu yang ini nih. Boleh. Yang ini coba kita jelaskan dulu. Ini apa? Saya kira latihan itu airsoft gun tadi. Iya. Ini tuh Pak. Ke arah kamera. Ya. Sebetulnya ini perangkat Internet of Things. Perangkat Internet of Things ini terdiri dari beberapa bagian dalamnya. Salah satu yang krusial itu adalah unit komunikasi radio. Komunikasi radio ini akan mengirimkan data yang berkaitan dengan pertama data GPS pengguna atau nantinya bisa manusia bisa mesin berada di lokasi mana. Berkaitan itu yang tengah itu yang ada lampu merah kuning hijau. Ini tuh ada fungsi-fungsi tertentu Pak, menyalakan dan seterusnya gitu. Kalau yang display ada di bagian atas. Nah yang kedua juga dia akan memantau pergerakan Pak, kecepatan. Plus juga pergerakan arah, misalkan dia menuju utara, selatan gitu. Nah yang ketiga juga berkaitan dengan kemiringan posisi. Kemiringan misalkan nanti kan kalau metik barangkali harus rata ya Pak, misalkan ambil pucuk gitu kan. Ada di situ. Ada di sini juga. Nah lalu data ini juga dia tersinkron ke server sini. Jadi dia harus tahu target hari ini misalkan metiknya di kebun A dari jam berapa sampai jam berapa. Dia kalau di luar itu juga sama memberikan notif. Karena bukan seharusnya di situ gitu. Dia untuk memastikan mesin ini difungsikan dengan benar oleh grup yang tepat, yang benar gitu. Kantong itu untuk apa tuh kantong-kantongnya? Kalau ini sebetulnya untuk casing saja, nanti penempatan di mesin disesuaikan dengan yang di sana Pak. Yang sekarang kita pakai ini dulu gitu biar leluasa dulu, jadi bisa dicoba di pengguna, misalkan manor atau siapa, atau nanti dipindahkan langsung ke mesin gitu. Satu daya itu ada displaynya. Ada dalam di baterai Pak. Baterainya rechargeable dan hemat itu bisa sampai harusnya sebulan masih aman ini. Baterai yang digunakannya, karena nggak boros kayak handphone gitu. Oke. Gimana Pak? Sudah siap, baik kita kembali ke sini. Baik, kita akan mulai mempersiapkan ini Pak, penjadwalan. Pak, ini berarti nanti bisa kalau penelitiannya nanti parameternya di kita berarti proses berjalan itu ya. Nanti ada kontrolnya juga gitu. Ada. Jadi ada menggunakan ini, pas nantinya ada yang menggunakan tetap manual yang ada di sini. Betul. Wah, menarik kita dibandingkan nanti data juga. Iya Pak. Iya. Nah, ini gimana ini Pak? Dari data Mas dulu aja Gus. Ini tampilan apa nih? Tampilan admin. Admin Pak, supervisor. Admin, oke. Izin di menu, di data menu-menunya dulu. Kita akan jelaskan menu per menu dulu Pak Agus. Pak RD. Jadi yang paling atas tuh ada data statistik yang tadi paling awal ya. Kita munculin ya. Nah ini statistik Pak yang tadi. Agak scroll ke bawah sedikit. Nah di bawah juga nanti kelihatan Pak ada grafik aktivitas di bulan kapan, pemetikan di mana gitu Pak. Kelihatan kemunculannya. Nanti kalau sudah ada aktivitas dia muncul berubah warna. Gitu. Dashboard ini itu ya. Dashboard eksekutif betul. Lalu ada di monitoring. Monitoring itu Pak macam-macam, dari monitoring lokasi, monitoring timbangan yang tadi Pak, lalu ada peralatan dan seterusnya. Misalkan di lokasi salah satu aja. Nah di lokasi juga kelihatan Pak ada aktivitas pemetikan tidak gitu. Kalau kita masang sensoris itu datanya ngirim bagaimana kondisi aktual di area itu, suhu, kelembapan, arah angin dan seterusnya Pak. Ini sekaligus mikroklimat ini. Mikroklimat betul. Mikroklimat. Ini masuk ke menu yang lain. Berikutnya yang atas nanti yang edge computing Pak RDI tadi, tapi saya skip dulu. Nah ini edge computing itu betul. Nanti ada perangkat yang terpantau edge computingnya nyala nggak gitu. Yang tadi servernya Pak, server di sininya betul. Itu admin juga yang tahu admin. Berikutnya masuk ke
master data dulu barangkali. Di master data itu banyak Pak. Nah ini admin yang tadi Pak paling kiri atas. Nanti Bapak bisa bikin Pak Kapus misalkan dibikinin, Pak RD bisa di-create. Lalu ada anggota Pak, beda level lagi. Anggota bisa mandor Pak, bisa siapapun. Di bawah gitu Pak. Dia hanya bisa input. Betul, ya terbatas gitu nanti fungsinya. Betul. Terus ada jenis teh. Kalau perangkat nanti perangkat edge sama iot yang tadi Pak disampaikan. Lalu ada lokasi. Lokasi itu yang berkaitan kebunnya. Coba tunjukin Gus, demo lokasi. Bisa create lokasi seperti yang kita bikin di bikin lokasi aja dulu salah satu. Ini Pak, boleh tunjukin salah satu cara bikin lokasinya. Jadi bisa bikin poligon Pak. Lokasi itu Bapak bisa klik-klik aja, bentuk peta. Oh, metodenya itu hari itu target petik di mana langsung. Iya, kalau awal kita kan punya peta gambung waktu itu luas. Ya. Nah, peta gambung itu kan sebetulnya image statis Pak yang diimport ya, jadi gambar atau PDF. Belum bisa berelasi ke fungsi. Nah, kalau sekarang itu kita bisa bikin create seperti ini bentuknya. Nanti bisa kehitung luasannya juga otomatis Pak. Ya. Luas keliling gitu. Mantap. Back lagi. Kalau sudah. Poligonnya udah pernah saya kasih atau belum ya? Ada Pak petanya, ada. Nanti tinggal dibantu mungkin oleh admin atau siapa Pak yang lebih tahu. Terus setelah itu ada jenis teh kalau nggak salah, boleh ditambahin di data master. Izin Pak Agus, di jenis teh ini mohon maaf Pak Eri, nanti boleh dibantu ya Pak karena kami terbatas. Tinggal tambah aja gitu, jenis tehnya apa. Kalau ini kayaknya kita teh hijau aja Pak. Boleh nanti mungkin dibantu Pak, dikoreksi kalau ya untuk lebih tepatnya. Satu aja kita. Baik. Oke. Berikutnya target pemetikan. Nah ini target pemetikan ini Pak yang ya jadi intinya ini ini suatu terobosan di bidang IoT Pak ya. Betul. Nah ini bagus untuk controlling pemetikan dan lain-lain, sensoring. Betul. Nah nanti kita akan lihat aplikasinya di lapangan. Siap. Nanti ikutin aja videonya nanti aplikasinya di lapangan gimana simulasi dan sebagainya gitu. Oke itu saja. Terima kasih. Siap.